lagi bersama saya Abdul tentunya, di mana lagi kalau bukan di Share It, Sharing Inspiratif. Hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting dan sangat bikin semangat kita. Kira-kira apa ya? Kalau teman-teman tahu hari ini kita mau bahas apa, yang bertepatan dengan tanggal apa, boleh komen di IG-nya Asar. Nanti akan ada hal menarik yang bisa Asar kasih buat teman-teman semua. Selanjutnya kita akan sambut bintang tamu spesial kita dari Duta Quran, yaitu di mana lembaga yang menaungi para santri dan asatis. Kita sambut langsung Ustadz Rahman. Assalamualaikum Ustadz Rahman. Ustadz Rahman. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk sekali sepertinya beliau ini ya. Lagi WA-in santri atau gimana? Enggak, ini lagi komen di IG Nyasar. Kan saya tahu soalnya nih hari ini hari apa kan? Mantap. Teman-teman jangan mau kalah nih. Ustadz Rahman udah komen duluan. Bisa jadi beliau nanti dapat bingkisan menarik dari Asar Rahman itu. Jadi jangan lupa komen di IG-nya Asar ya. Gimana Ustadz kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Gimana Mas Abdul kabarnya nih? Baik sekali. Sangat bersemangat hari ini. Iya dong, harus semangat. Hari ini hari besar soalnya. Iya. Kira-kira kita spill nggak ya Ustadz ke teman-teman semua? Kita akan mau bahas hari apa hari ini? Ya boleh lah. Ini sangat-sangat membuat kita kalau ingat hari ini tuh ya Mas Abdul akan membuat semangat kita semakin terbakar lagi sih harusnya gitu kalau kita kasih tahu. Kebetulan sih Abdul tahu ini hari apa karena Abdul mantan santri. Oh iya. Cuma santrinya santri di Ramadan, santri kilat. Santri kilat. Jadi nggak punya pondok. Nah, jadi teman-teman, kira-kira hari ini kita akan membahas terkait Hari Santri Nasional yang jatuh pada hari ini tanggal 22 Oktober. Nah, untuk itu Abdul mau minta penjelasan atau kira-kira Ustadz Rahman tahu nggak sejarah terkait Hari Santri ini diadakan? Baik, Masya Allah ya teman-teman, juga sahabat Asar Humanity, ini hari ini tuh merupakan hari yang amazing teman-teman sekalian. Saya juga sebagai seorang santri ya, juga. Santri beneran ya, santri kilat. Santri ya, bagian hikmat ya, gitu. Bagian dapur, bagian bersih-bersih ini kamar mandi dan sebagainya. Ya. Rendah sekali Ustaz ini ya. Tapi nih Mas Abdul, saya pelajari ya, baca-baca literasi tentang sejarah Hari Santri ini syarat makna sekali gitu. Karena secara garis besar, Hari Santri ini merupakan rangkaian sejarah besar Republik Indonesia. Karena Hari Santri ini ada relationnya, ada hubungannya dengan Hari Pahlawan 10 November. Keren nggak tuh? Gitu. Jadi ini menarik banget sih. Saya juga ketika relate-nya itu dari sisi apa tuh? Ya, jadi ketika saya pelajari tentang sejarah Hari Santri ini dan make sense juga ketika kita kan mungkin selama ini yang paling hype ya, yang paling teriang di ingatan kita tentang hari-hari nasional itu kan Hari Pahlawan aja. Di mana keheroikan para pahlawan kita di masa lampau dalam memperjuangkan kemerdekaan itu teriang di kepala kita dan di memori kita, yaitu adalah Hari Pahlawan. Tapi banyak dari kita yang nggak tahu tuh, kenapa bisa kok ada Hari Pahlawan di 10 November gitu kan? Kenapa kok bisa terjadi 10 November itu kan serangan perlawanan rakyat Surabaya ya kan kepada penjajahan ya kan, di mana dikomandoi oleh pahlawan nasional kita yang terkenal, yaitu ada Bung Tomo ya kan, yang dia membakar semangatnya itu dengan pidatonya yang sangat berapi-api gitu kan, dengan gema takbir di akhirnya. Kemudian ada kata yang dimana itu membakar juga selain takbir adalah hidup. Tahu tuh, hidup merdeka atau mati syahid. Nah itu adalah, kebayang nggak sih itu pahlawan bisa sampai berpidato seperti itu. Kemudian ada gema takbir di sana. Ini ya kan? Ngomong gini aja udah merinding. Ya kan? Nah artinya kita bisa melihat di situ yang membakar semangat itu adalah kalimat takbir ini, kalimat semangat untuk berjihad ini. Dan resolusi jihad ini itu dimulai tanggal 22 Oktober tahun 1945. Yang dimana pencetusnya ini, yang pengusung daripada resolusi jihad ini untuk bangkit, menyingsingkan lengan, mengangkat tangan ya, mengapakkan tangan ke atas dengan mengucapkan kata takbir, ini diusung oleh kiai kita, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di mana pada saat itu beliau mengumpulkan para kiai-kiai pesantren untuk menyepakati ya resolusi jihad ini, untuk sama-sama mengerahkan kekuatan, mengusir penjajahan dari muka bumi Indonesia ini, yaitu tanggal 22 Oktober 1945. Dan oleh karena itulah di tanggal 10 November terjadi pecah perang. Ibaratnya kayak puncaknya. Iya, di mana gongnya itu ya dimulai dari perobekan bendera merah putih biru yang birunya dirobek gitu kan. Kemudian pidato Bung Tomo melanjutkan sehingga terjadilah 10 November 1945
melawan penjajahan di tanah Surabaya. Ini kan keren ya. Yes, betul. Tapi mungkin yang bikin teman-teman semua kurang tahu terkait Hari Santri karena memang 70 tahun lalu, 70 tahunan berarti ya Sat ya. Memang diikrarkan itu hanya dari mulut ke mulut aja sih ya Sat. Betul banget. Jadi dari presiden, aduh sempat baca sih kalau kalau yang mengikrarkan atau yang mengkultuskan tanggal 22 itu menjadi Hari Santri itu dari Presiden Jokowi di tahun 2015 kalau nggak salah. Benar. Jadi ketika itu baru dibentuknya ada Hari Santri. Nah mungkin jadi nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman ini jadi kayak kurang ingat. Ini juga menjadi salah satu apa ya kayak suatu hal yang berkah ya dijadikan Hari Santri ini sebagai hari nasional ya oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo tahun 2015 itu. Jadi ini tuh kayak reminder membuat memori kita kembali teringat lagi terhadap perjuangan bangsa ini tuh dibangun oleh perjuangan para santri juga gitu. Makanya Hari Santri ini jadi momentum bagi kita para santri, para kiai, para ustadz ya, terutama pilar-pilarnya itu para santri otomatis untuk sama-sama kayak ngebangun Republik Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik lagi, lebih baik Berarti lagi. para ulama dan santri kita ini adalah pahlawan kita, Nah, dunia dan akhirat jadinya. Insya Allah. Di akhirat udah jelas nih dengan hafalannya mereka, berarti di dunia pun mereka juga berpengaruh bagi negara kita. Jadi nggak salah sih kalau banyak nama jalan dipakai dari nama-nama kiai. Ada kalau ketemu jalan tuh pasti nama-nama ini nama kiai nih kayaknya. Gitu. Nama kiai, nama pahlawan ya. Jadi buat mengingat kita ya. Bener. Masya Allah. Kayaknya udah terlalu semangat, jadi agak haus nih. Kita mau minum dulu, ada minum nggak? Minumnya masih di bawah. Oke deh, kalau gitu kita rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di share it ya teman-teman. Nanti kita akan balik lagi untuk bahas. Terima kasih kepada pahlawan kebaikan Asar Humanity atas donasi berasnya untuk santri dan guru ngaji. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, balik lagi di Share It, sharing inspiratif. Nah, alhamdulillah kita udah minum nih, hausnya udah hilang, semangatnya makin tambah. Aduh mau tanya nih ke Ustadz Rohman, Duta Quran ini kira-kira tahunan setiap ada Hari Santri ini gimana cara memeriahkannya? Oke, makasih Mas Abdul. Terutama di Duta Quran ini kan adalah lembaga yang berfokus ke peningkatan mutu lembaga pendidikan Quran. Memang Duta Quran ini spesifik ya, adalah lembaga yang concern gimana caranya lembaga-lembaga pendidikan Quran itu ada peningkatan mutunya. Dan lembaga pendidikan Quran itu ada beberapa elemen di dalamnya, ada lembaganya, ada SDM-nya, ada gurunya, ada santrinya dan orang tua santri. Ya kan? Semua berarti dinaungi. Artinya elemen di lembaga pendidikan Quran kan meliputi itu semua. Sedangkan momentum Hari Santri ya atau acara tahunan yang berkaitan dengan santri ini, memang biasanya kami mengadakan event-event yang membuat santri-santri yang kami bina di Duta Quran itu menjadi mereka mendapatkan kayak semangat baru lagi gitu. Yang tadi semangat-semangat kepahlawanan, semangat-semangat heroik para pahlawan kita yang notabene mereka adalah santri-santri, itu kita transfer ke santri-santri yang ada di kita dengan event-event kegiatan-kegiatan. Eventnya apa tuh? Ya, biasanya kita ngadain ada wisuda akbar, kemudian ada silaturahim akbar, ada safari Quran, ada upacara tahfiz dan lain sebagainya lah yang sifatnya itu kita kumpulin santri-santri. Karena kebetulan mitra kita kan di berbagai wilayah di Indonesia, ya. Kita itu memfasilitasi mitra-mitra kita di lembaga pendidikan Quran, kita fasilitasi santri-santri itu untuk berkumpul gitu. Biasanya kan kalau bicara tentang lembaga pendidikan, kalau lembaga pendidikan yang umum ya kayak
dari Dignas misalkan contohnya gitu ya, ada SD, SMP, SMA gitu kan. Atau yang mungkin dari Kemenak juga, dari pondok pesantren misalkan. Biasanya dia sudah ada wadahnya tuh. Ada upacaranya misalkan, ada acaranya kalau mau event-event kegiatan. Berarti Tapi Duta Quran ini jadi wadahnya. benar, tapi kalau untuk lembaga pendidikan Quran yang Duta Quran apa tuh bina juga, itu tidak meliputi yang sifatnya formal aja, yang pondok pesantren. Tapi ada juga yang sifatnya non formal, kayak ngaji sore. Nah, itu hampir di seluruh provinsi di Indonesia kita sudah ada, khususnya di wilayah Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Alhamdulillah di Duta Quran kita mewadahi lembaga-lembaga mitra kita, lembaga pendidikan Quran, baik itu yang formal maupun non formal terutama, kita wadahi dengan kegiatan-kegiatan tadi itu. Kita kumpulin ngaji-ngaji sore dengan kegiatan wisuda akbar. Nah, di sini di pengajian ini ada santrinya 20, ada santrinya 50. Ya, yang selama ini mereka tuh mungkin bergeraknya atau dakwahnya mungkin sendiri-sendiri gitu ya. Karena kan antar masing-masing non formal kan mungkin nggak punya komunitas gitu kan sendiri-sendiri. Dan di Duta Quran ini kita kayak himpun mereka, kita fasilitasi mereka sehingga mereka tuh kayak berkumpul membuat sebuah event yang besar gitu ya, terutama event-event tahunan seperti Hari Santri ini. Nah, gitu. kan ini kan berarti dari berbagai daerah ya. Benar. Berarti itu di rolling lokasi eventnya di Hari Santri itu. Nah ini luar biasanya di Duta Quran ini gimana ya? Kami memang lembaga atau organisasi, tapi yang sifatnya juga kerelawanan juga sebetulnya. Maksudnya gini, bedanya kalau sama Humanity nih ya. Hampir mirip dengan Asar Humanity, cuman kalau Asar Humanity kan lebih profesional ya dalam kerelawanan yang memang sifatnya kebencanaan dan sebagainya. Dan Duta Quran ini untuk menginisiasi kegiatan-kegiatan tadi, kita memang ada di berbagai daerah. Tapi luar biasanya semangat giroh untuk para relawan di Duta Quran yang kita ditengarai oleh Pak Ustadz-Ustadz ya kan, oleh kiai-kiai. Mereka dengan rela mewakafkan waktu dan pikirannya untuk membuat acara-acaranya di daerahnya masing-masing. Jadi meskipun Duta Quran ini pusatnya di Depok, tapi kegiatan Hari Santri ini regional per regional itu ada ininya, ada penanggung jawabnya masing-masing. Ada relawannya masing-masing yang mereka tuh biasanya setiap tahun mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memeriahkan. Nggak cuma Hari Santri ya, ada macam-macam ya, ada Muharram, ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan kegiatan-kegiatan hari besar Islam lainnya. Kalau untuk hari ini saat ini kan hari ini Hari Santri nih. Kira-kira di Duta Quran ini lagi ada kegiatan apa nih? Wah, ini sih keren banget sih ya. Dan kebetulan kami hari ini ditemani juga sama tim Asar juga. Yang nanti mungkin teman-teman sahabat Asar Humanity, pahlawan kebaikan juga bisa melihat reportase kegiatan Hari Santri kita hari ini ya. Gimana tuh, Sat? Karena hari ini kita bikin kegiatan Hari Santri yang berbeda dari sebelumnya. Dan ini sangat luar biasa. Panitia acaranya dari mitra kami di wilayah Cianjur Selatan. Ini ceritanya menarik nih Kang Abdul. Saya ceritakan sedikit nggak apa-apa ya? Boleh. Banyak juga nggak apa-apa sih. Jadi ini sangat menginspirasi Kang Abdul. Jadi kami memiliki mitra binaan di daerah namanya Kecamatan Campaka. Kecamatan Campaka ini letaknya di Cianjur Selatan. Koordinator wilayah Duta Quran di Campaka Mulia ini namanya Ustadz Gunawan. Pak Ustadz Gunawan ini beliau memimpin sudah punya pondok pesantren. Ya, pondok pesantrennya pun sudah shuttle ya, sudah apa namanya mapan gitu, sudah ada bangunannya, sudah ada santrinya, sudah ada gurunya. Tapi yang luar biasanya, ketika bergabung dengan Duta Quran, mendapatkan inspirasi bahwa kebaikan ini dakwah ini harus ditularkan juga semangatnya kepada teman-teman di wilayahnya dia di Cempaka Mulia, bahkan ke desa-desa lainnya. Bahkan singkat cerita, beliau sampai membina di 5 desa. Dan itu berjalan kurang lebih 3 bulan dan beliau menginisiasi bagaimana kalau seandainya tanggal 22 Oktober tahun ini gitu kan, kita bikin acara yang spektakuler gitu. Sebetulnya nih Kang Abdul, niatan beliau karena beliau ini bergabungnya belum lama gitu ya. Ketika beliau ingin membuat acara itu, dia mau setting acara besarnya itu tahun depan. Jadi bukan tahun ini. Biar prepare-nya lebih matang lagi. Cuman karena animo teman-teman dakwahnya di wilayahnya itu semangatnya luar biasa. Ketika dikasih cerita tentang bagaimana teman-teman Duta Quran di wilayah lain juga bersemangat dalam menyiarkan Quran gitu ya. Dan mereka kayak merasa ada teman berjuangnya gitu. Jadi si 20 rumah tafis ini karena disambangi sama Pak Ustadz Gunawan ini gitu ya.
itu tuh kayak mendapatkan semangat gitu. Kalau yang tadi saya bilang, biasanya kalau lembaga-lembaga ngaji itu ya sendiri-sendiri aja. Iya, iya. Tapi ketika mereka digandeng gitu ya, dirangkul, Girohnya makin seolah-olah mereka membara kayak ya. iya, semangat apinya dakwahnya tuh kayak kembali menyala lagi. Yang tadinya ada nih Kang Abdul cerita, bahkan di satu wilayah ketika kami adakan sosialisasi Duta Quran, ada yang curhat ke kami bahwa Pak Ustadz, sebelumnya mohon maaf, saya jujur, katanya, saya hampir memutuskan untuk berhenti menjadi guru ngaji di wilayah saya, katanya. Karena saya nggak tahu lagi mau ngapain. Saya kayak nggak ada semangat, kata dia gitu. Nggak ada lagi semangat saya untuk berdakwah di sini. Kayak apapun yang saya kerjakan dakwah di tempat saya, itu saya rasanya seperti sulit gitu lah. Saya nggak tahu lagi saya harus mau ngapain. Tapi ketika kami datang atau ke acara Duta Quran gitu ya, melihat bagaimana semangatnya guru-guru ngaji di Duta Quran, bagaimana program-program yang ada di Duta Quran, saya kembali kayak merasa mendapat semangat baru gitu. Jadi kira-kira nih kalau teman-teman pahlawan kebaikan di rumah mau ikut berbagi kebahagiaan ke para santri itu caranya gimana? Oke, gampang banget ya teman-teman sekalian. Yang tadi apa tuh namanya dikerjakan oleh mitra-mitra kita di Duta Quran salah satunya. Bahkan ini tidak apa tuh namanya? Mereka tidak menggunakan dana dari pusat, bahkan nih Kang Abdul berbondong-bondong untuk sedekah. Ini luar biasanya. Jadi acara hari santri hari ini nih yang di Cianjur Selatan nih, di Cempaka Mulia itu mereka saling bergotong royong. Mereka bahkan sedekah, ada yang sedekah beras, ada yang sedekah lauk, ada yang sedekah minumannya, ada yang sedekah. Tahu nggak pesertanya berapa hari ini acara hari santri? Ada 3.000 santri yang hari ini ikut acara hari santri di Duta Quran wilayah Cianjur. Jadi teman-teman kalau mau yang bantu berbagi kebahagiaan sama 3.000 santri tadi bisa mungkin lewat rekeningnya Asar satu nanti akan ditampilkan di layar kalian semua. Jadi bantu semua ikut bantu santri karena memang santri itu adalah salah satu umat yang memang disayang sama Rasulullah. Jadi kalau kita bisa dekat sama santri, kita juga akan dekat sama Rasulullah ya. Benar-benar, Masya Allah. Ini keren banget sih Kang Abdul. Jadi semangat santri ini di hari santri yang luar biasa ini, ya juga harus kita sambut semangatnya oleh para pahlawan kebaikan sekalian. Ya, artinya kita jangan mau ketinggalan porsi kebaikan nih teman-teman sekalian. Jangan sampai kebaikan ini diambil oleh para santri aja. Kitanya nggak ikut berperan ya, gitu. Apalagi di sini kita punya lembaga kemanusiaan yang sangat luar biasa, Asar Humanity, dan kami pun di Duta Quran ini teman-teman sekalian dimanapun berada, langkah dakwah Duta Quran ini bisa melangkah jauh. Salah satu paling besar supportnya itu adalah dari Asar Humanity. Makasih banyak nih Asar Humanity udah membersamai Duta Quran dimanapun wilayah dakwah kita. Kayaknya termasuk itu udah jadi tanggung jawabnya Asar buat membantu para santri. Makanya teman-teman jangan mau kalah nih. Mumpung hari ini tanggalnya cocok banget atau tanggal cantik banget 22 bulan 10 tahun 2022. Jadi kalau teman-teman yang belum nikah mungkin mau nikah hari ini juga oke. Karena 22 10 22 start. Bener juga. Biasa kan kalau masyarakat Indonesia pengennya hari-hari yang mudah diingat. Dan jadi tiap tahun bisa dirayain bareng sama para santri. Jadi sedekahnya nanti makin banyak ke santrinya. Nah, waktunya udah cukup banyak nih kayaknya kita ngobrol nggak berasa banget kita ngobrol banyak. Seru banget sih, Terima kasih banyak atas kehadirannya yang bisa mau sharing banyak terkait santri-santri di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman untuk bisa lihat kita terus dalam Share It, jangan lupa like dan subscribe YouTube-nya Asar Humanity, dan jangan lupa juga follow Instagram-nya Asar Humanity di @asarhumanity. Jadi jangan kemana-mana, nanti akan ada episode-episode Share It selanjutnya. Kira-kira kita mau bahas apa lagi? Tunggu nanti yang akan datang. Jangan lupa tonton terus Share It. Saya Abdul pamit undur